Nikah. hamil luar nikah, Oh. jadinya kan itu belum siap tapi sudah punya anak, jadinya anaknya kurang di treat yang kurang gitu loh. Itu soal kematangan karakter dan emosi. Ya. Mbok kayak anaknya tante siapa itu, dia tuh lebih pinter karena dari gambarnya bisa dijadiin, di print jadi kaos misalnya, bisa dijual menghasilkan uang, jadi tambahan buat mama gitu kan. Itu membuat anak menjadi kerdil. Beberapa orang tuh alasannya gini, loh dibanding-bandingan tuh kan biar dia tuh semangat. Nah sekarang pertanyaannya sama orang tua, misalnya Anda itu dibandingkan istri suaminya, Mbok kamu tuh kayak si A, pinter masak, dandan, itu rasanya gimana ibu-ibu? Pasti sakit hati banget ya. Nah kenapa Anda lakukan ke anak? Dia ruang geraknya itu dibatasi dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan gitu. Gitu sih Reki. Mana si Joyce? Ya Joyce lagi. Jo. Gimana? Kamu ada pengalaman mungkin berkaitan dengan itu? Wow. Sebelum terlepas dari orang tua, ya kayak gitu. Aku ada di posisi anak yang terkungkung gitu loh. Kungkung. Ya serba takut. Yes. Kalau salah ngomong, kalau bikin keputusan tidak sesuai maunya orang tua, gitu-gitu ya. Dan mungkin lebih banyak juga sih di statistik yang kayak Jo itu. Maksudnya ini pun bukan artian yang sampai ada abuse loh ya. Jadi jangan dipikir kalau tidak harus sampai ada abuse, tetapi physical abuse ya maksudnya. Tetapi dari hal yang kayak tadi simple aja itu juga termasuk immature parent, nggak mendengarkan masukan, reaktif, nggak mau minta maaf, gitu ya. Keywordnya kan di situ ya. Jadi nggak mau listening, semua harus mauku, nggak bisa ambil keputusan. Itu pun sudah termasuk immature. Nah, lebih furthermore kalau ini ada beberapa juga yang sampai verbal abuse, physical abuse. Nah itu nanti dampaknya ke anak-anaknya semakin kelihatan. Beberapa temen kan sampai punya gangguan kecemasan, sampai punya gangguan panik. Kalau sudah panic attack itu kan sampai nggak bisa nafas loh. Nanti biasanya gede itu ke-trigger ketika dia menghadapi sesuatu yang mirip kondisinya dulu. Misalnya nih kerja di perusahaan, terus dia punya atasan yang ternyata marah-marah tok, nggak ngasih bimbingan, ngoyak-ngoyak, penuh dengan demanding. Itu dia jadi kayak ke-trigger nih, kayak suasana rumahku dulu nih gitu. Dia bisa panic attack gitu, bisa sampai nggak bisa nafas gitu. Dan it's real man gitu. Jadinya bukan karena lebay ya, bukan karena manja, tapi karena itu terjadi ya. Sadly bisa juga sampai ke physical abuse, yang mukul, nampar, pakai ikat pinggang. Dan sedihnya menurut saya zaman now tuh sudah ndak ada. Tak pikir dulu waktu anak-anakku kecil itu kan sudah milenial ya. Mungkin kalau zaman dulu kan baby boomer atau Gen X itu yang mukulin anaknya. Tetapi ketika mulai banyak yang sharing sama saya, mulai baca-baca sosial media, oh ternyata yang seumuran saya pun masih banyak yang melakukan pemukulan secara fisik itu. Ya dengan dalih tentunya mendisiplinkan anaknya. Padahal ya biasanya sih itu hanyalah sebagai outlet. Apa outlet itu pelampiasan. Bahwa aku gak bisa memanage emosiku dengan baik, aku butuh pelampiasan nih. Ya dengan memukul anaknya. Kan, tapi memang tunggu anaknya melakukan sesuatu sih, nggak out of nowhere. Jadi ya betul. Contoh yang gampang kayak anaknya jatuhin barang aja. Apalagi yang mecahin piring aja gitu kan. Itu sebenarnya marahnya kan bisa maki-maki sampai mukul. Itu sebenarnya bukan karena kesalahan yang kecil itu, karena dia dapat alasan aja, wah ini this is the time. Yes. Akhirnya. Ya kalian terlambat, kamu terlambat 1 menit saya pukulin. Terus cuma 1 menit doang. Itu pun satu ini baru melangkah masuk ke kamu terlambat. Itu. Nah biasanya saya bilang sama beberapa temen yang sharing habis marah, raging ya, istilahnya pokoknya kayak marah hebat gitu. Coba kamu periksa dirimu. Tadi kamu marah itu karena benar-benar karena anakmu yang misalnya salah ngomong, atau mecahin barang atau jatuhin barang, atau kamu sebelumnya punya masalah lain dulu. Ya memang 100% kalau memang ada yang bisa diajak
self introspeksi bilang, ya sih sebenarnya pasti ada alasannya. Tadi misalnya habis padu sama suaminya. Tadi di kantor lagi sedang banyak pressure atau lagi apalah, memang ada dia sendiri juga penuh dengan luka. Jadi kan iya ya sebenarnya bukan karena anakku, tapi karena aku sendiri nih, emosiku ini yang perlu pelampiasan. Betul. Karena yang sering saya ulang kalau sekedar jatuhin barang kan tinggal diambil lagi, beres. Lain kali hati-hati ya nak. Mecahin barang sampai berceceran dia disuruh bersihin kalau udah gede. Kalau masih kecil dibantu. Lain kali main bolanya di luar ya. Gitu kan beres. Jadi gak perlu sampai wah kayak Godzilla gitu kan. Disiplin positif gitu. Iya, loh nanti kalau sudah dikatakan begitu main bolanya jangan di rumah karena banyak barang. Oke, dilakukan mecahin barang. Si kejadian kan, ya diberesin tanggung jawab, main bolanya di luar. Setelah ketiga diulang lagi, berarti bentuk disiplinnya harus ditingkatkan lagi. Bolanya diambil. Kamu ndak boleh main bola lagi gitu kan. Karena kamu ternyata belum bisa kontrol nih gitu. Pasti banyak kok cara disiplin lain yang membentuk karakter anak tanpa harus kita yaitu jadi Godzilla itu tadi loh. Gitu. Jocelyn, ada pertanyaan? Paling ini nih. Kalau misalkan seseorang yang belum sembuh dari luka masa kecilnya gitu, bisa gak sih jadi orang tua yang dewasa gitu? Camkan baik-baik, tidak bisa. Di zoom in, zoom out gitu ya. Nah ini masalahnya, kita semua itu pasti punya luka dari masa kecil. Cuman kan degrinya lain-lain. Ada yang berat, ada yang ringan. Memang ini kita bukan dalam artian bukan menyalahkan orang tua ya. Mereka pun juga adalah dalam tanda kutip korban dari orang tuanya dulu, dari opa oma kita gitu kan. Sehingga kayak seperti ini saya ngomong sudah menjadi generational pattern. Sudah menjadi luka antar generasi. Inter apa antar ya? Antar. Yang menurun intergenerational. Itu jadi tapi masih punya harapan teman-teman, jangan merasa bahwa iya aku tuh banyak luka dari keluarga yang immature, ya udahlah aku nggak usah menikah gitu. Enggak juga sih gitu. Bisa. Nanti pertanyaan Jocelyn bisa jadi orang tua, tapi yang pertamanya harus sadar dulu nih. Kayak tadi selama podcast dari awal mungkin sekalian kita bisa mikir ya, aku dari keluarga yang gitu ndak, papa mamaku gitu ndak. Terus aku punya kecenderungan juga untuk susah ngambil keputusan. Kalau ada konflik itu aku freeze or flight. Jadi kalau ada konflik aku apa nih, diem atau aku melarikan diri atau aku hadapi. Kecenderungannya yang mana nih polaku? Itu pola-pola yang harus kita sadari sih. Awalnya dari sadari dulu. Kita mengakui apa yang pola kita yang dapat dari orang tua, dari keluarga kita, lalu diproses bersama calon pasangan kita. Nah, pentingnya di awal saling terbuka tuh. Jadi kalau pacaran komunikasinya jangan cuma makan di mana, nonton di mana, gitu kan, healing kemana, gitu enggak. Benar. Nanti mungkin perlu di-share ya ini ya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kita tanyakan ke pasangan untuk kalian yang masih single atau yang sedang berelasi sebelum menikah. Contohnya kayak memori masa kecilmu apa sih yang paling berkesan? Baik yang negatif maupun positif. Hal-hal apa yang pengen kamu teruskan dari pola asuh orang tuamu ke anak-anak kita kelak? Anak-anak kita kelak. Atau mana nih, ada enggak yang kamu enggak pengen lanjutkan? Nah itu nanti lumayan itu terbuka. Kita jadi lebih tahu bayangannya, oh calon pasanganku dari keluarga yang seperti apa. Dia masih punya trauma enggak? Dia masih ada luka yang belum selesai enggak? Ya berarti dikerjakan bersama. Atau kalau menurut kalian ini terlalu berat, kalian merasa ada bahkan kecenderungan depresif, ya cari bantuan profesional. Atau minimal sharing dulu ke kakak rohani yang trusted. Selalu saya ingatkan kan it's okay tuh cari bantuan itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi tapi ditunda dulu itu tadi sih Jo. Jangan buru-buru. Pastoral counseling, ke pendeta, ke konselor, ke konseling online di GKI Krasis Solo punya
Di GKI Kasih Solo punya program konseling online. Ini sudah suaranya mirip Mas Ji belum ya? Jadi untuk tapi dan ini terbuka untuk umum sekalian ya, promo ya, sekalian promo, nggak harus jemaat GKI. Jadi kalian dari manapun bisa memanfaatkan layanan ini karena totally free, gratis, cuma tinggal daftar aja. Nanti ada di IG-nya Coyudan ada ya info tentang konseling online ini. Ya, di IG-nya nanti ada yang harus diklik linknya untuk daftar. Nanti paling nama, usia, terus sama kira-kira masalahnya apa. Karena kan kami ada beberapa psikolog dan konselor yang ada beberapa ekspertisnya kan. Nanti biar bisa di channel sama adminnya. Oh ini tentang keluarga, suami istri, orang tua anak, kecanduan. Apa kan ada beda-beda gitu sih. Jadi nanti via Zoom sehingga dari luar kota pun juga enggak masalah karena bisa via Zoom. Bisa. Iya gitu. Nah dari situ baru diproses untuk berdamai kan kayak tergantung intensitasnya ya. Kalau memang masih ringan ya dilatih aja. Yuk mau bisa mulai bisa ambil keputusan, mulai bisa kontrol emosi, menyampaikan emosi dengan baik. Tapi kalau sampai severe, sampai memang perlu bantuan kan diproses dulu. Gak apa-apa, gak usah buru-buru nikah. Atau udah terlanjur nikah, tetap ada waktu untuk belajar bareng. Belum kan, terlambat lah ya. Belum terlambat kan banyak kelas-kelas parenting. Gitu untuk penyembuhan luka batin, family therapy itu banyak kok gitu. Bisa dipakai wadahnya gitu. Oke, ingat ya itu ya. Ingat masih ada harapan. Belum terlambat. Belum terlambat. Kan nanti efeknya ke anak-anak juga ya. Nanti bercycle itu. Betul. Nanti orang tua immature nanti turun ke anaknya cara didik dengan cara didik yang sama yang gitu. Betul. Immature kalau juga. nggak disadari bisa menurun itu Regi. Betul. Harus diputuskan. Ya. Putuskan di kita. Iya. Kamu, aku juga sendiri gitu. Iya. Karena ada banyak gerakannya. Let us break the chain. Itu maksudnya yaitu ya kemarin juga Jennifer sudah bahas. Ingat sering ya berseliweran meme yang kakek-kakek mukul anaknya. Oh iya. Terus papahnya kayak nengok mukul lagi gitu kan ke yang mungkin remaja yang lebih muda lagi. Ini ilustrasi. Gambar gitu ya. Iya, itu kan sudah sering berseliweran itu. Terus yang berikutnya kan memilih untuk kasihnya love. Jadi kayak it stop with us gitu kan. Ya itu jadi memang pesan untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Kalau ada luka itu bisa sembuh gitu. Luka itu bisa sembuh. Jadi nggak perlu kita wariskan ke anak-anak gitu. Berarti kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubahnya dari kita. Betul. Nah kalau untuk ke orang tua kita itu urusannya lain lagi tuh. Bagaimana kita ke orang tua itu butuh pengampunan, butuh reconcile. Tapi banyak kasus memang nggak bisa sampai reconcile sih ya Regia, karena ya tipe orang tua kita dulu kalaupun mereka immature biasanya juga nggak sadar kalau mereka sedang immature, kalau mereka juga sedang luka. Dan kita dari budaya kita kan kayak kemarin ada pertanyaan dari IG Live, dia dari papa mama yang immature sampai sudah ngekos pun berusaha distancing dari orang tuanya, dan saya bilang itu it's a good move, it's okay. Karena menjauhkan diri itu bukan berarti disrespectful, beda gitu loh. Karena kan memang dia merasa sangat nggak bisa ngambil keputusan karena mamahnya controlling sekali. Jadi kan dari situ butuh waktu untuk benar-benar untuk dia saya bilang kamu take time untuk menyembuhkan kamu dulu aja. Karena kalau pengen sekaligus reconcile sama orang tua plus untuk diri sendiri itu a lot of effort. Biasanya malah gak jalan dua-duanya. Jadi dari kamu sendiri dulu aja untuk jadi lebih sehat secara personal. Baru nanti bisa menghadapi orang tua satu-satu. Nah contohnya misalnya orang tuanya biasanya bentak terus dari kecil tuh isinya ngomongnya tuh bentak-bentak. Ini dan bukan hubungannya sama kultur ya, beda ya. Tapi kan memang ada beberapa suku yang ngomongnya keras, beda. Ngomongnya keras sama membentak penuh dengan emosi itu lain ya. Terus ketika sudah dewasa harusnya itu bisa bilang gini, "Ma, Pa, kamu papa atau mama kalau membentak itu sorry ya, aku gak nanggepi dulu.
Nanti kalau papa mama sudah tenang, ngomongnya ndak bentak, baru kita diskusi. Itu ketika aku tawarkan semuanya wajahnya pada pesimis. Kayaknya ndak bisa deh itu dilakukan ke orang tua kita gitu toh. Maksudnya papa mamanya malah langsung ya memang kita ndak biasa. Ya ndak apa-apa. Kita sementara buat teman-teman fokus ke diri dulu aja untuk lebih belajar, baru nanti kita terapkan ke anak-anak. Gitu. Oke. Gimana Justin, masih ada pertanyaan lagi? Kalian mau nanya? Atau aku dulu deh? Kalian mau nanya enggak? Oke. Gimana sih dampak dari orang tua kalau yang belum dewasa terhadap ke perkembangan anaknya, misalkan baik secara psikologisnya, baik secara spiritualnya juga. Ya ini baik lagi kalau secara psikologis itu yang kelihatan itu anak tuh tumbuh dengan rasa takut bukan rasa hormat. Jadi apapun dia lakukan karena takut. Itu yang sering juga saya ulangi ke anak-anak. Mama gak mau kamu takut sama mama. Mama pengennya kamu hormat. Gitu kan. Kita sadar mama juga akan respect you. Jadi as a individual tadi gitu. Bukan karena kamu anak kecil terus mama bisa seenak-enaknya aja gitu kan. Terus juga biasanya jadi low self esteem, gak percaya diri. Karena sering dibandingkan, gak dikasih kesempatan berpendapat, gak dikasih kesempatan mengambil keputusan. Jadi kayak tumbuh tuh jadi gak tahu. Banyak anak-anak muda sekarang ketika ditanya kamu mau piye, apa yang kamu mau dengan hidupmu, gak tahu. I don't know. Aku mau ngapain dalam hidup ini aku nggak tahu gitu loh. Karena ya nggak dibentuk identitasnya sejak dini. Terus jadi atau on the other hand juga jadi people pleaser. Itu kan banyak ya apa-apa ya gitu. Ya pokoknya supaya orang-orang di sekitar itu happy. Karena itu kan membuat dia secure. As long as you happy. Jadi membuat orang di sekitarnya happy supaya aku gak dimarahi. Meskipun aku gak suka, aku gak mau, tapi ya wis gitu. Nah ini bahayanya kan banyak sekarang kasus yang remaja-remaja putri ya. Ketika ya baik lagi yang papahnya imager kan gak punya father figure. Sehingga gampang banget jatuh cinta. Dibeliin seblak aja sudah, oh ya ampun you're my hero misalnya gitu. Jadi kan karena sejak kecil kan bang cintanya kosong kan, sehingga ya jadi people pleasure, gampang jatuh cinta, bare minimum. Nah itu jadi paham ya anak muda. Jadi jangan bare minimum, punyalah high gitu loh. Harus punya high itu kualifikasinya kalau mau cari suami, mau cari istri juga gitu. Yang perempuan pun juga kalau ngomong-ngomong yang toksik ya banyak ya. Jadi gitu ya, mau perempuan mau laki. Kalian tetap cari figur yang positif, kalaupun tidak bisa dari orang tua, dari di sekitar kakak-kakak rohani, apa teman-teman sekitar gitu sih. Jadi punyalah, jangan bare minimum gitu ya. Terus kalau secara spiritual, kebanyakan menganggap Tuhan itu yang jahat, suka menghukum. Karena mungkin waktu kecil kita sering diancam ya, kalau enggak sekolah minggu nanti masuk neraka misalnya gitu. Saya sekolah minggu cuma 2 kali. Kamu kalau berani bohong sama orang tua nanti di neraka tuh lidahnya dipotong misalnya gitu. Jadi penuh dengan penuh dengan itu loh, penuh dengan ancaman dan hukuman dan pakai nama Tuhan gitu. Ini orang tuanya backupnya apalagi mungkin Kristen ya, jadinya orang tuanya backupnya pakai Tuhan, tidak ancamannya pakai Bapak Ibu Pendeta. Kasihan ya. Nanti kalau dimarahin sama Pak Lukas loh. Kasihan Pak Lukasnya nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi justru anak image-nya dia tumbuh tuh dengan image Tuhan yang jauh, Tuhan yang menghukum. Jadinya dan sekarang pun mungkin di sekitar kita masih banyak jemaat yang punya persepsi tentang Tuhan yang begitu, yang nggak punya sense of humor ya kan. Kita kadang kan sekarang ada joke-joke yang sebenarnya lucu sih, tapi langsung kamu tuh menistakan Tuhan, Tuhan dipakai joke gitu kan, serius amat gitu. Tapi karena dia besar begitu, jadi tidak bisa melihat Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang dekat, Tuhan yang memeluk itu jauh, nggak bisa mereka melihat itu karena ya tumbuh dengan lingkungan papa mama yang itu ala militer itu ya, yang jauh, cuman menyuruh, ya gitu-gitulah. Oke, I see.
Oke. Nah, ini waktunya kayaknya terlalu panjang nanti. Ya. Tapi sudah banyak hal yang kita pelajari hari ini ya. Iya, Nanti iya, iya, mungkin iya. next time kita bisa lanjutkan lagi. Tapi mungkin sebelum kita tutup nih podcast kita, mungkin ada pesan-pesan nih penutup untuk Iya. para pendengar kita. Bukan kata terakhir loh ya. Bukan dong. Closing statement. Siapa yang bilang kata-kata terakhir? Iya. Mati saya. Kata terakhir sih. Kan mau hidup 1000 tahun lagi ya. Ya ini mungkin kalau tadi sedikit lagi ya tambahan. Kalau tadi yang ciri-ciri yang immature parent ya. Tadi apa keywordnya? Apa coba Regi sama Jo? Yang Apa yang immature, kurang immature? lebih yang immature. Reaktif, Reaktif. egois, Gak bisa ambil keputusan. Tidak bisa ambil keputusan sendiri ya. Egois gitulah ya, Defensif. menuntut. Nah sekarang tak kasih yang dewasa. Yang kurang lebih itu bisa mendengarkan ya, dan mau belajar dari anak. Jadi mama pun juga sedang belajar terus gitu kan. Terus tahu kapan harus tegas bukan galak ya. Ya. Dan tahu kapan harus memberi ruang. Lalu yang berikutnya jadi contoh. Ya. Walk the talk. Jadi bukan cuma nyuruh kayak kamu tuh harus rajin ke remaja, persekutuan remaja, tapi papa mamanya enggak pernah ke gereja gitu kan ya. Aneh ya. Kamu harus rajin berdoa, tapi papa mamanya enggak pernah ngajak berdoa. Jadi walk the talk. Jadi kalau untuk closing statement-nya, orang tua yang dewasa itu memungkinkan bisa kita jadi mature parent dengan banyak latihan, dengan minta pertolongan Tuhan, dan nanti kita juga akan dimampukan untuk membentuk individu dengan karakter juga dan emosi dan spiritual juga yang mature. Nah supaya tadi break the cycle tadi, break the chain. Kalau kita bisa berusaha mature, kita juga akan menjadikan individu itu jadi yang mature juga. Spiritual, psikologi, emosi, karakter, semuanya bisa. Bisa kok bisa gitu. Bisa kok bisa. Dan nanti harus banyak ikut kelas-kelas. Mungkin nanti kita akan mengadakan kelas selanjutan gitu ya. Karena yang bakal panjang nih, karena kan banyak yang harus dilatih, banyak yang harus diajarkan gitu toh. Ya pokoknya klik link di bio Instagram Cinova ya. Bikin buku panduan. Oke kalau gitu terima kasih Iya, Cinova terima kasih Regi, untuk terima kasih sharingnya Jo atas hari ini. undangannya. Ya, nanti next time lagi ya. Jadi langsung lagi. Oke, ya, dengan senang hati. Oke kalau gitu kita jumpa lagi di episode selanjutnya di Pak Choi. Saya Regi Leo dan Jocelyn Mendisa. kita undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.